Ya, pemirsa kembali di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai 10 negara berpendapatan menengah bawah dengan utang luar negeri terbesar di tahun 2019. Yang pertama ada Tiongkok dengan utang sebanyak 2.114,16 miliar US dollar. Kemudian setelahnya ada Brazil 569,4 miliar US dollar. Setelahnya ada India, Rusia, Meksiko, Turki, Indonesia 402,08 miliar US dollar. Di bawah Indonesia ada Argentina, Afrika Selatan, kemudian Thailand. Kami kompilasi datanya dari World Bank di bulan Oktober tahun 2020. Dan berikutnya adalah mengenai rasio utang dan PDB Indonesia dari periode 2016 hingga bulan Mei tahun 2020. Ini kemudian data secara historikal saja. Kami kompilasi datanya dari BPS di tahun 2016. Rasio utang dan PDB Indonesia ada di 28,3. Di 2017 29,4, kemudian di 2018 29,8, kondisi yang sama di tahun 2019 di 29,8 dan di bulan Mei tahun 2020 di 32,1. Dan komposisi utang pemerintah Indonesia dari Januari hingga Juli tahun 2020 untuk SBN domestik sebanyak 3.351,13 triliun rupiah. Kemudian untuk SBN falas 1.245,13 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri 828,07 triliun rupiah dan pinjaman dalam negeri 10,53 triliun rupiah. Saya lanjutkan perbincangan bersama Ibu Afiliani, ekonom senior Indef. Secara psikologis, Bu Afi, dari data yang di-launch oleh Bank Dunia beberapa waktu yang lalu, apa dan adakah kemudian dampak fundamental lah dari data yang dirilis ini? Ya, memang sih kalau kita melihat kan Cina juga termasuk utang yang besar ya. Kita nomor 6 kalau nggak salah yang terbesar ya. Memang kalau melihat dari kondisi keuangan negara ya dengan defisit yang terus-menerus walaupun batasnya 3% gitu ya. Tetapi kalau multiplier efeknya tidak dipikirkan ke depan, memang kita akan jadi problem suatu saat itu ada masa di mana hutang tidak bisa membayar gitu ya. Tetapi memang orang kenapa sih atau negara masih mau juga membiayai ke Indonesia karena mereka masih melihat satu market di Indonesia masih bagus gitu ya, sehingga mereka masih mau memberikan utang ya. Yang kedua adalah Indonesia ini kan punya resource yang besar. Nah, resource-nya itu sebenarnya juga menjadi menarik buat mereka gitu ya. Cuman dari sisi kita sendiri juga harus pikirkan jangan sampai akhirnya kita harus menjaminkan gitu ya resource kita hanya gara-gara kita juga punya problem dengan membayar utang. Nah, ini yang memang pengelolaan negara dan pengelolaan ekonomi ini memang harus lebih baik ke depan karena mau tidak mau dengan beban hutang yang semakin besar memang pada 2024 nanti akan banyak hutang jatuh tempo ya. Nah, ini juga berbahaya karena kalau sekarang 200T aja hanya bayar bunga, begitu bayar pokok, mungkin kita nggak mampu bayar. Gitu. Nah, jadi dengan rilisnya ini memang itu sebagai tanda bahwa kita walaupun kita dianggap masih memenuhi standar-standar yang ditentukan, tetapi kita juga harus mewaspadai gitu ya. Mewaspadai dalam arti supaya kita ke depan pengelolaannya satu lebih transparan, yang kedua pengelolaannya lebih benar-benar untuk yang bermultiplier efek. Kalau perlu, karena sekarang kan masyarakat juga banyak yang kritik kan tentang utang kita kan. Nah, itu kalau perlu ke depan itu setiap utang itu benar-benar bisa disampaikan untuk apa dan multiplier efeknya apa. Sehingga dengan kontrol masyarakat yang lebih baik, saya rasa juga negara akan banyak manfaatnya, tidak banyak protes terhadap utang ya. Karena orang selalu bicara anak lahir aja satu orang udah bisa beban utangnya berapa juta kan gitu ya. Nah, jadi saya pikir ini sudah mulai early warning sih buat pemerintah sebenarnya walaupun ini hanya sekadar yang dirilis oleh Bank Dunia, tapi saya rasa ini menjadi pacuan buat kita untuk memperbaiki penggunaan utang ya yang pertama. Yang kedua adalah juga melihat kalau utang nanti jatuh tempo kira-kira pendapatan dari mana lagi karena nggak mungkin dari pendapatan yang ada sekarang itu mampu untuk bayar utang gitu. Jadi ini yang mungkin ekonomi kita harus kita reformasi kembali. Jadi sekarang yang harus direformasi bukan negaranya, yang direformasi adalah ekonominya gitu. Baik, ya Bu Afi, kalau kita lihat dari data yang tadi sudah ditayangkan mengenai data yang kita kompilasi dari Kementerian Keuangan di bulan Agustus tahun 2020 soal komposisi utang pemerintah Indonesia dari Januari hingga bulan Juli 2020. Sebetulnya pinjaman luar negeri ini jumlahnya
lebih sedikit jika dibandingkan dengan SBN falas dan juga SBN domestik. Ya. Menyikapi data ini seperti apa, Bu Afi? Oke, jadi bedanya gini, kalau pinjaman luar negeri itu adalah pinjam langsung kepada bisa lembaga multilateral, bisa bilateral gitu ya. Tapi kalau SBN itu adalah pemerintah mengeluarkan surat obligasi, dan itu obligasinya ada yang internasional yang dalam bentuk US dollar atau uang lain, atau SBN domestik itu dalam bentuk rupiah gitu. Tapi rupiahnya pun juga banyak dibeli oleh asing gitu. Itu bedanya itu sih. Tapi sebenarnya maka itu tadi yang saya bilang, yang SBN ini yang seringkali kita keluarkan tanpa tujuannya yang mana gitu. Sehingga orang bisa protes, loh, kok Anda mengentaskan kemiskinan pakai utang kan gitu. Kenapa? Karena total yang dikeluarkan itu orang tidak tahu arahnya kemana gitu. Beda dengan dulu. Kalau dulu itu setiap ada pinjaman tuh namanya pinjaman program, itu digunakan untuk apa itu jelas gitu. Jadi ini mungkin harus kita kembalikan supaya penggunaannya itu bisa lebih efektif dan bisa dikontrol. Itu saya pikir menjadi penting khususnya gitu. Baik, Bu Afi, jika kita lakukan perbandingan antara utang yang diperoleh dari Indonesia dari lembaga pendanaan global ataupun lembaga multilateral ataupun yang diperoleh secara bilateral ataupun G2G, secara perbandingan ataupun secara benefit lah, lebih baik yang mana? Oke, kalau menurut saya lebih bagus yang bilateral ya. Kalau bilateral itu biasanya kepentingannya bisa kita rumuskan. Kalau multilateral itu kan kepentingan setiap negara beda-beda gitu. Jadi seringkali titipannya banyak yang belum tentu cocok dengan negara kita. Tapi kalau bilateral itu lebih cocok. Makanya sekarang kebanyakan walaupun kita sering ikut ada G20, ada macam-macam yang bersifat multilateral, tapi pada dasarnya nanti bilateral lah yang dilakukan. Jadi menurut saya sih arahnya lebih bagus ke bilateral ya, supaya kita tahu bisa win-win solutionnya antara negara ini apa gitu. Itu lebih bagus. Ya, yang paling penting adalah sebetulnya upaya nyata untuk membuat utang yang sudah diperoleh oleh Indonesia ini betul-betul digunakan untuk sektor yang produktif dan memberikan multiplier effect. Bu Afi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses selalu untuk Anda, Bu Afi, sehat selalu. Sampai jumpa. Ya. Dan pemirsa, tetap di Market Review. Saja kami akan segera kembali dengan perbincangan lainnya.